Baik rekan-rekan semuanya, kita sudah menyelesaikan part 1 hingga part ketiga dari materi atau praktik Simple Linear Regression. Nah, part 1 dan part 3 itu adalah langkah-langkah untuk menggunakan data preprocessing atau boleh dikatakan data preprocessing template. Mulai dari kita memasukkan atau mengimport library, kemudian memasukkan dataset, kemudian membagi dataset ke dalam data latih dan juga data uji. Nah, di part yang keempat ini kita baru melakukan rule berikutnya, yaitu sesuai dengan pembahasan di awal bahwa rule untuk simple linear regression adalah menggunakan memproses data. Kemudian yang kedua adalah melakukan fitting simple linear regression pada dataset, kemudian memprediksi hasil tes dan visualisasi model machine learning. Nah, di tahapan yang keempat ini, di bab yang keempat ini kita akan melakukan fitting simple linear regression pada training dataset. Oke. Jadi di sini kita akan mengimpor kelas-kelas dari library scikit-learn linear model tadi yang diperlukan untuk membuat model regresi. Jadi objek regresor itu berfungsi regresor itu akan membuat objek regresor sebagai fungsi dari linear regression. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita fitting. Kalau tadi splitting, sekarang kita fitting. Fitting simple linear regression to the training set. Kita melakukan fitting regresi linear sederhana pada data latih. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita import satu model, di mana yang akan kita import di sini adalah model linear regression dari library scikit-learn. Kemudian linear, kita ambil linear model, kemudian kita import di sini di scikit-learn linear model. Ini ada modulnya, kemudian kita bisa import banyak modul di sini, mulai dari logistik, coordinate descent, ada logistik regression, stochastic gradient, termasuk di sini anggotanya adalah linear regression, gitu ya. Kemudian kita import namanya linear regression. Oke, sudah ada. Jadi parameter-parameternya bisa dilihat di sini. Parameter-parameternya pada atribut dan parameter-parameternya pada linear regression, pada model linear regression. Nanti tinggal dibaca saja atau dipelajari saja. Kemudian yang kita lakukan adalah kita membuat objek regresor. Tadi kita sudah mengimport kelas linear regression untuk membuat model regresi. Nah, selanjutnya kita membuat objek regresinya. Jadi kita tulis saja di sini misalkan objek regresinya regresor supaya objeknya sama dengan linear regression. Ya, kita buat linear regression seperti ini aja. Jadi cukup menulis linear regression dengan tanda kolom buka kolom tutup ini aja, maka secara otomatis model regresi sudah disiapkan. Nah, nanti jika kita arahkan kalau pada spider ya, atau pada pada IDE yang lain, ketika kita arahkan library regression, kita Ctrl I saja, maka nanti akan menampilkan objek inspektor yang menampilkan bahwa seperti ini. Dia akan menampilkan parameternya apa aja, atributnya apa aja, kemudian signature-nya apa aja, kemudian anggota-anggotanya apa aja. Jadi termasuk pengertiannya itu di dokumentasi, gitu ya. Oke, jadi hanya menampilkan regresor saja. Kemudian
uh, target awal kita kan membuat model regresi untuk train set atau data latih gitu ya, data latih. Maka setelah regresor kita bentuk, maka selanjutnya kita masukkan regresor, kemudian dot fit, kemudian baru kita masukkan ada data latihnya, ada data latih independen, variable independen, dan variable dependen. Berarti ada x train dan y train gitu ya. Train kemudian y train, ada dua ini ya, untuk data latih ada dua variable. Oke. Nah, kita eksekusi seperti biasa. Shift E, kemudian ini juga sama, kita eksekusi satu-satu. Shift E, kemudian kita eksekusi satu-satu. Shift E. Nah, sudah terbentuk. Nah, regresornya sudah terbentuk di sini ya. Regresornya sudah terbentuk di environment variable. Jadi inilah regresor-regresornya, parameter-parameternya, dan atribut-atributnya. Ya, atribut-atribut dan parameternya sudah terbentuk. Jadi di sini model regresi untuk train set dengan menuliskan regresor.fit-nya itu sudah tersedia. Dan kalau kita ingin lihat lebih lanjut tentang regresor.fit ini, kita klik aja regresor.fit, maka dia akan muncul di sini signature-nya apa aja, kemudian parameter-parameternya apa aja, gitu ya, yang diperlukan untuk metode fit ini, gitu ya, dan dokumentasinya. Jadi kita sudah selesai melakukan fitting regresi pada training set, pada X train dan juga pada Y train dalam dan kita menciptakan model, kita berhasil menciptakan model machine learning yang kita butuhkan. Oke. Nah, demikian untuk yang sesi part yang keempat ini.